Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan anatomi kepala bayi dan panggul. Selanjutnya adalah kepala bayi. Terdiri 3 jenis, ada tulang muka, tengkorak, dan sutura-sutura pembaginya. Yang pertama ada tulang wajah. Yang pertama ada os orbita atau tulang dahi, os zygomaticum atau tulang pipi, os nasal atau tulang hidung, os maxillaris tulang rahang atas, dan os mandibularis adalah tulang rahang bawah. Kemudian ada tengkorak. Os frontalis terdiri 2 bagian, kanan dan kiri. Kemudian os parientalis terdiri dari 2 bagian, kanan dan kiri. Kemudian os occipitalis terdiri 1 bagian. Occipitalis kemudian ada ubun-ubun mayor 13,5 cm, kemudian ada ubun-ubun minor atau ubun-ubun kecil pragmatica yang seperti segitiga 9,5 cm. dan kemudian Untuk ubun-ubun ukuran mayor melintang ini dibagi seperti menjadi segi 2. Yang pertama yaitu Kemudian bitemporalis, ada sutura temporal pembaginya. kanan Yang ke pertama temporal ada kiri sutura 8 frontal cm. yang Yang membagi kedua yaitu antara biparietalis, frontal parietal dan kanan frontal ke parietal Kemudian kiri ada 9 cm. sutura sagittalis yang Yang membagi selanjutnya antara yaitu ukuran parietal lingkaran. Yang kanan dan pertama parietal kiri. circumferentia Kemudian ada suboccipito sutura pragmatica, suboccipito coronaria yang membagi pragmatica antara 32 parietal cm. dan frontal. Yang Kemudian kedua ada circumferentia sutura lamboidea fronto yang membagi antara occipitalis occipital dan 34 parietal. cm. Untuk Yang ukuran ketiga kepala circumferensia janin terdiri minto 3 bagian, yaitu occipitalis muka belakang, 35 cm. melintang, dan melingkar. Yang pertama adalah suboccipito pragmatica yaitu 9,5 cm. Kemudian suboccipito frontalis yaitu 11 cm. Di sini saya akan menjelaskan anatomi panggul atau pelvis. Panggul terdiri atas 2 bagian. Yang pertama ada bagian yang keras dibentuk oleh tulang dan bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri atas 4 buah tulang. Yang pertama ada 2 tulang pangkal paha, os coxae, 1 tulang kelangkang, os sacrum, dan 1 tulang tungging, os coccygeus. 2 tulang pangkal paha terdiri atas 3 buah bagian yang saling berhubungan. Yang pertama ada tulang usus, os ilium, tulang duduk, os isium, dan tulang kemaluan, os pubis. Batas atas tulang usus yang memiliki pinggiran yang tebal disebut dengan crista iliaca. Nah, di depan crista iliaca ini terdapat tonjolan yang dinamakan dengan sias, spina iliaca anterior superior. Di bawah sias terdapat tonjolan juga yang disebut dengan CI, spina iliaca anterior inferior. Nah, di belakang crista iliaca terdapat tonjolan juga yang dinamakan dengan SIPS, spina iliaca posterior superior. Di bawah SIPS terdapat CP, spina iliaca posterior inferior. Nah, di bawah CP terdapat tekian yang besar disebut dengan incisura ischiadica mayor. Di bawah incisura ischiadica mayor terdapat tonjolan yang dinamakan dengan spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat teki yang kecil disebut dengan incisura ischiadica minor. Pada os ilium terdapat lajur yang disebut dengan linea terminalis atau linea innominata yang merupakan batas antara panggul besar dan panggul kecil. Tulang duduk yang tebal ini yang berfungsi untuk menopang berat badan saat kita duduk disebut dengan tuber ischiadicum. Tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang yang disebut dengan foramen obturatorium. Nah, di samping foramen obturatorium ini terdapat mangkok sendi yang disebut dengan acetabulum. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis. Sedangkan tangkai kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Ramus kiri dan kanan yang berbentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Tulang kelangkang atau
os sakrum yang berbentuk segitiga yang memiliki 5 ruas senyawa dan 5 buah lubang disebut dengan foramina sacralia anteriora. Nah, lubang-lubang ini akan dilalui oleh urat-urat saraf yang akan membentuk plexus sacralis. Di atas os sakrum terdapat tonjolan